Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan nyatakan siap berkampanye damai. KPU imbau seluruh paslon wajib melaporkan dana kampanye. Tuntut Pemkab Manokwari segera mengumumkan hasil tes CPNS. Ratusan pencari kerja memblokade kantor bupati, aktivitas lumpuh total. Ratusan pencari kerja di Manokwari, Papua Barat membakar ban dan memalang pintu kantor Bupati Manokwari dengan batang pohon. Akibat pemalangan tersebut, aktivitas perkantoran di kantor Bupati Manokwari lumpuh total. Mereka menuntut Pemda Manokwari mengumumkan hasil CPNS Formasi 2021, namun hingga saat ini Pemda belum mengumumkan hasilnya. Para pencaker meminta Pemda Manokwari mengumumkan skema hasil seleksi CPNS, yakni 50% khusus orang asli Arfak, 30% OAP umum, dan 20% bagi pendatang. Datang untuk menuntut dan meminta tanggung jawab Bapak Bupati Manokwari yang dimana telah menjanjikan kita untuk pengumuman hasil tes CPNS Formasi 2021, yang dimana telah Bapak janji bahwa diumumkan pada hari Senin tanggal 23 September kemarin. Ya, namun kini sudah lewat, makanya kami datang dan menuntut pertanggungjawaban dari perjanjian itu. Baik. Itu Bapak Presiden yang akan meminta kuotanya untuk. Ya, sesuai dengan harapan kami, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selaku BKD dan Bupati Manokwari, sesuai dengan mengambil kebijakannya harus sesuai dengan kuota-kuota yang sudah ditentukan. Pemda Manokwari belum bisa mengumumkan hasil CPNS Formasi 2021 lantaran belum memenuhi kuota yang diminta. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya akhirnya membebaskan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens setelah setahun lebih disandera di hutan belantara, Papua. Proses pembebasan pilot Susi Air terekam dalam kamera yang saat ini beredar luas di masyarakat. Dalam rekaman video berdurasi sekitar 4 menit, pilot Susi Air dibawa ke Kampung Yuguru di Kabupaten Duga. Warga di Kampung Yuguru, termasuk anak-anak hingga orang dewasa, seolah berat berpisah dengan pilot Susi Air ini. Mereka bahkan ikut mengantar Philip hingga ke helikopter yang akan membawanya ke Timika. Dalam video tersebut, terlihat mantan penjabat Bupati Nduga, Edison Gwi Jangge, yang menunggu sang pilot dievakuasi ke Timika dari Kampung Yuguru. Pembebasan pilot Mark Mertens dari tangan KKB merupakan hasil upaya para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemerintah. Banyak pihak pesimis pilot Susi Air bisa kembali ke keluarganya karena KKB bersikeras dengan tuntutannya agar Papua merdeka. Dari Nduga, Papua Pegunungan, Igobat Momolin melaporkan. Hasilnya itu kena serangan jantung. Tentara memberikan pelayanan kesehatan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di Merauke. TNI mengerahkan puluhan dokter spesialis serta peralatan modern untuk mengobati warga yang sakit. Komandan Korem 174 Anim Tiwanianggap Merauke, Brigjen TNI Andi Setiawan mengatakan TNI siap memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat dan pengobatan ini juga dilaksanakan di Kabupaten Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Masyarakat tidak dikenakan biaya, bahkan warga yang menderita penyakit serius akan dirujuk ke rumah sakit dan gratis. Kegiatan untuk bakti kesehatan ini nggak cuma di Merauke, jadi kegiatan yang di Asmat, di Mapi, di Bovendigul itu juga kita lakukan. Jadi untuk kegiatan jajaran dari kita TNI yang ada di wilayah, khususnya di Papua Selatan, kita serentak hari ini melaksanakan kegiatan seperti ini. Memang mungkin kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka untuk kegiatan hotel ini mungkin
tidak bisa menyentuh secara keseluruhan yang tidak, tapi minimal kita ikut berperan. TNI ikut berperan bahwa dengan melihat kondisi di Papua Selatan kita ikut berperan, kehadiran kita supaya bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya Papua Selatan. Dokter yang kita hadirkan bukan cuma dokter umum, kita juga ada dokter spesialis. Kita ada spesialis jantung, spesialis bedah juga kita hadirkan di sini. Apabila nanti memang saat masyarakat yang memang ada kondisi kesehatan yang memungkinkan untuk harus dikonsulkan ke dokter jantung, kita siapkan untuk dokter jantung. Maka kita juga siapkan alat EKG untuk mengetahui awal kondisi dari jantung. Pelayanan kesehatan di Papua Selatan masih jauh dari memuaskan. Fasilitas dan tenaga kesehatan masih sangat minim. Sementara biaya membangun pusat kesehatan di Papua sangat besar. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bahkan pernah mengatakan membangun pusat kesehatan di wilayah Papua membutuhkan biaya 6 kali lipat lebih besar dari Pulau Jawa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.